Di Amerika itu mereka bahkan sudah membuat suatu menggunakan AI agent untuk prediksi mortalitas pasien ini berapa persen gitu. Sudah sampai sejauh itu, akurasinya sampai bisa memperkirakan umur pasien sampai berapa gitu. Iya. Mungkinkah manusia pada saatnya nanti akan benar-benar mengandalkan dan tergantung kepada kecerdasan buatan itu dalam membuat keputusan-keputusan dari yang ringan sampai yang penting? Kalau kita bicara killer robot, ini kan robot yang kita dipersenjatai kan itu. Sudah banyak sekali upaya dari NGO, dari masyarakat sipil untuk memban pengembangan senjata seperti ini gitu. Bahkan udah dibahas di forum PBB. Tapi ya negara-negara yang punya hak veto di Dewan Keamanan PBB selalu menolak untuk membicarakannya di Dewan Keamanan PBB. Anda menyinggung soal program kecerdasan buatan Israel untuk kepentingan militer yang dinamakan Blue Wolf. Diarahkan ke disproportionate war atau menargetkan siapa saja. Ini nggak proporsional lagi berarti perangnya. Apakah ini pertanda bahwa AI sedang dikembangkan ke bentuk yang jahat ya, dalam tanda kutip ya, seperti senjata pemusnah massal atau tentara robot yang bisa diarahkan kemana saja atau diperintah apa saja sesuai dengan program, tergantung siapa diktatornya atau siapa pengendalinya. Butuh berapa lama lagi, Prof, untuk kita bisa menciptakan aplikasi AI yang mendunia seperti OpenAI menciptakan ChatGPT segala macam? Mungkin ada proyeksi, prediksi, Prof, tuh mungkin generasi sekarang butuh berapa lama sih? Nah, mudah-mudahan di pemerintahan berikutnya. Kawan Akurat, kita bertemu lagi dalam program Akurat Talk. Kena tuh barang. Di dunia yang dibanjiri oleh informasi yang sesat dan tidak relevan, di dunia yang sedang mengalami revolusi teknologi tingkat tinggi, kejernihan adalah kekuatan. Tidak butuh survei mahal untuk menyatakan, untuk mengakui bahwa sebagian besar masyarakat masih panik merespon pesatnya kemajuan teknologi Indonesia di teknologi informasi, bioteknologi, dan terutama terkait revolusi teknologi yang menghasilkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Di tengah zaman di mana manusia diwajibkan melek teknologi, masih berkembang polemik tentang AI sebagai sebuah kemajuan atau ancaman. Benarkah revolusi AI yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan menyimpan segudang ancaman bagi manusia? Benarkah kebangkitan AI bisa menghilangkan nilai ekonomi sebagian besar manusia? Mendorong munculnya satu kelas pengangguran dalam skala besar? Atau bahkan lebih jauh lagi, menjadi ancaman bagi perdamaian, kebebasan, dan kesetaraan manusia? Kembali kepada kejernihan tadi, kita akan mencoba menjernihkannya dalam sebuah dialog spesial. Dalam Akurat Talk kali ini, kita juga kedatangan tamu spesial. Kali ini agak berbeda. Beliau adalah seorang peneliti. Beliau adalah dosen kajian bioinformatika Indonesia International Institute for Life Science, Profesor Dr. Arli Aditya Parikesit. Selamat datang, Prof. Arli. Saya sebut Prof. Arli aja ya, Prof. Ya. Prof. Arli di studio Akurat.co. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai AI, Artificial Intelligence tadi ya, Prof. Kecerdasan buatan, oke, kecerdasan buatan. Nah, ini kan sesuatu yang menjadi sebuah fenomena, Prof. Menghebohkan juga, ya kan. Banyak yang mengatakan bahwa AI ini kemajuan teknologi yang membawa juga pada kemajuan peradaban dan sebagainya. Tapi juga di sisi lain, kita lihat juga ada potensi-potensi ancamannya. Misalnya dalam dunia pekerjaan nantinya, ada bidang-bidang yang nantinya akan diganti, yang terpotensi digantikan oleh AI. Dan akhirnya masyarakat atau manusia sebagai pekerja kehilangan lahan pencariannya. Nah, itu nanti kita akan bahas ya, Prof. Mungkin, tapi saya mau berangkat dari Anda sendiri nih kan. Anda sebuah dosen kajian bioinformatika pada I3L ya. I3L ya. Indonesia International Institute for Life Science. Banyak orang masih awam mengenai isu bioinformatika. Anda seorang akademisi bioinformatika. Sebagai pembuka diskusi mungkin nih, Prof. Mungkin bisa jelaskan dulu apa yang dimaksud bioinformatika dan kaitannya dengan kecerdasan buatan yang sedang menjadi tren saat ini. Oke, baik. Terima kasih. Ini
Valdi. Sebenarnya saya akan bercerita tentang bioinformatika. Jadi secara definisi, bioinformatika adalah ilmu gabungan antara biologi dengan informatika atau ilmu komputer. Jadi kalau kita tahu ilmu biologi itu kan melakukan eksperimen mereka di lab. Nah, kalau bioinformatika itu melakukan eksperimen biologi di komputer. Itu per definisinya. Tapi kalau mungkin saya cerita sedikit tentang sejarahnya itu, ya sebenarnya sejarahnya dimulai dari pencarian manusia terhadap materi genetik. Materi genetik itu kan maksudnya adalah bagaimana sifat kita diturunkan gitu. Kenapa kok muka kita mirip dengan orang tua kita dan sebagainya. Nah, pada tahun 40-an ilmuwan sudah menemukan DNA itu kan, materi genetik atau asam nukleat itu. Nah, kemudian Barson and Crick pada tahun 50-an menemukan struktur DNA. Nah, setelah itu perkembangan ilmu biologi berkembang pesat dengan adanya bioteknologi itu kan, dengan adanya rekayasa genetika, dengan adanya GMO, genetic modified organism ya, seperti kita lihat pada jagung transgenik, pada tanaman transgenik dan lain sebagainya. Nah, pada saat yang sama itu, data yang dihasilkan dari laboratorium bioteknologi terutama semakin banyak. Dan semakin banyak sehingga tidak bisa disimpan katakanlah hanya di sebuah disket gitu pada saat itu ya, tahun 70-an, tahun 80-an. Sehingga pada akhirnya mulai pada tahun 80-an itu ilmuwan di Amerika dan juga di Jerman itu sepengetahuan saya, mereka membuat kajian baru yaitu bioteknologi informatics. Informatika bioteknologi. Jadi tujuannya adalah bagaimana supaya data-data dari laboratorium yang sangat banyak itu dikelola dan dimanage untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait bioteknologi ya, dan medis, misalnya bagaimana mendesain obat, bagaimana mendesain vaksin, bagaimana mendesain alat diagnostik. Mungkin saya kasih contoh seperti di apa yang baru kita lewati yaitu pandemi COVID ya. Kita lihat kan alat yang dipakai oleh Kemenkes, gold standarnya itu adalah PCR kan, gitu. Nah itu juga berdasar dari perkembangan ilmu bioinformatika dan bioteknologi gitu. Ya, karena dengan alat PCR itu kan kita bisa mendeteksi, oke, ini pasien ini terkena virus SARS-CoV-2 atau COVID itu, gitu kan. Itu salah satunya. Dan juga bagaimana akhirnya obat dan vaksin untuk COVID bisa dikembangkan, itu juga salah satu kontributornya juga adalah bioinformatika, karena mereka bisa membongkar informasi genetik dari virus itu. Jadi mereka bisa mengembangkan obat dan vaksin. Nah itu kita bicara sisi molekulernya ya. Tapi di sisi yang lebih besar, sisi yang lebih makro, yang kelihatannya lebih banyak dipahami ya, terutama terkait dengan AI. Pada tahun 80-an itu Fakultas Kedokteran di Johns Hopkins, di Harvard dan juga di beberapa kampus terkemuka di Amerika yang Ivy League itu sudah mulai mengaplikasikan AI untuk pelayanan medis gitu. Misalnya untuk membantu mereka di operasi tahun 80-an. 80-an. Itu papernya itu ada. Jadi dari tahun 80-an mereka udah kembangkan itu. Tapi tentu belum terlalu meluas ya. Jadi bioinformatika sudah berpadu padan dengan AI. Iya, saling dari tahun mendukung. 80-an. Itu yang level yang lebih makro ya. Jadi baru akhir-akhir ini kan kita mendengar misalnya waktu COVID kemarin robot dipergunakan untuk membantu pengobatan COVID kan, bawa makanan di Wisma Atlet itu kan dicoba gitu. Tapi sebenarnya udah dari tahun 80-an itu. Cuman belum terlalu masif saat itu kan, masih perkembangan teknologi AI itu juga masih terbatas gitu. Tapi sebenarnya udah lama itu. Dan sudah dari tahun 80-an. Tapi baru sekarang ini kan selain robot pelayan itu juga sekarang ada teknologi remote surgery kan. Oke, iya. Dari jarak jauh ya. Dari jarak jauh gitu. Nah, itu juga sebenarnya udah lama dikembangkan, tapi sekarang mulai meluas gitu. Walaupun saya kurang tahu itu kok di sini seperti apa perkembangannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau level mikronya tuh mungkin yang agak-agak sedikit abstrak itu ya, untuk lebih kepada keperluan pengembangan obat, vaksin dan diagnostik itu ya saya sebutkan. Nah, kalau yang lebih makro, nah ini untuk pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan. Ya. Salah satunya ya untuk membantu pelayanan di rumah sakit gitu. Apakah sebatas itu aja, Prof? Penggunaan AI di bioinformatika atau simbiosis mutualisme yang dilakukan. Ini mulai ada tren baru nggak sih, Prof? Selain pelayanan tadi, apakah sudah mulai ke pendataan misalnya untuk membaca level kesehatan masyarakat dan lain-lain? Itu pengumpulan data seperti itu sudah mulai berjalan? Oh iya. Jadi kalau kita bicara pelayanan kesehatan itu kan,
Sebenarnya ada salah satu cabang dari bioinformatika yang namanya medical informatics gitu. Ini pekerjaan pakar-pakar medical informatics, dan di negara ini saya tahu ada beberapa selain saya ya pakar ini. Itu mereka data yang mereka simpan medical records, rekam medis itu ya yang mereka kerjakan ya. Jadi kalau salah satu aplikasinya di Amerika itu mereka bahkan sudah membuat suatu menggunakan AI agent untuk prediksi mortalitas pasien ini berapa persen gitu. Sudah sampai sejauh itu, akurasinya sampai Bisa 70%. memperkirakan umur pasien sampai Iya. berapa gitu. Iya, cuman kan sampelnya terbatas, maksudnya bukan berarti itu bisa digunakan secara universal, itu hanya pada kasus tertentu dan pada setting tertentu. Dan tidak berlaku pada semua kasus. Tapi mereka udah mulai mengeksplor ke situ, dan itu udah dipublish di jurnal Nature ya, jurnal yang top gitu. Emang udah sampai ke situ. Jadi dari medical record itu kan sebenarnya ada trennya kan, bisa kita lihat. Tren misalnya, oke, kalau misalnya pasien kanker, ntar simptomnya apa aja, dan kan orang-orang kedokteran udah tahu kalau simptomnya udah seperti ini nanti akan makin marah atau enggak kan. Nah dari situ mereka bisa membangun model prediksi gitu. Nah, makanya biasanya kalau yang mengembangkan pakar medical informatics itu multidisiplin, ada yang dokter juga dan ada yang orang IT juga di situ. Data Atau scientist malah, juga. Ya, data scientist juga. Atau malah ada juga nih, saya di Jerman saya pernah ketemu ada seorang dokter, dia PhD-nya juga udah kedokteran, dia ngambil PhD kedua tentang bioinformatika gitu. Jadi dipegang semua sama dia gitu. Dia dokter juga, dia paham AI juga. Jadi ya di sana tuh udah umum gitu seorang dokter gitu mendevelop aplikasi AI dan lain sebagainya. Di sini sebenarnya udah mulai juga gitu. Tapi ya kan pionirnya di sana yang saya bilang tadi, Stanford dan lain-lain itu pengembangan AI gitu. Jadi saya kira udah cukup jauh sih ya, sampai memprediksi mortalitas itu. Tapi ya tentu itu setting itu nggak berlaku secara universal ya, hanya kasus tertentu yang sangat terlokalisir. Prof Ari, kita sedikit lepas dari bioinformatika tadi, kita berbicara lebih jauh mengenai artificial intelligence-nya. Hampir semua terobosan pengembangan kecerdasan buatan itu kan berasal dari negara lain nih, Prof. Ya tadi Prof mengatakan di Jerman, di Stanford segala macam. Namun Indonesia juga sudah mulai berperan aktif. Bagaimana Anda melihat perkembangan penerapan AI di dalam negeri kita, di tengah masyarakat kita, di kalangan saintis kita, atau di kalangan ahli-ahli komputer kita lah? Kalau kita bicara perkembangan AI, saya mau bicara tentang sebenarnya pengalaman kami sendiri. Kami kan bekerja sama dengan rumah sakit itu mengembangkan chatbot untuk pelayanan kesehatan. Jadi kami mengembangkan chatbot untuk pelayanan kesehatan. Jadi dengan chatbot ini, dan itu kami kembangkan pada saat COVID kan, di mana kita masih ada social distancing, semua protokol kesehatan harus in place kan saat itu, harus pakai masker dan lain-lain, sehingga yang kami pikirkan gimana supaya mengurangi beban bagian registrasi atau bagian administrasi di rumah sakit. Jadi kenapa enggak pasien itu kita arahkan ke chatbot untuk menceritakan keluhan mereka gitu. Misalnya saya gitu ya, saya ada keluhan, saya sakit di dada dan lain-lain. Nah itu nanti akan diarahkan oleh chatbot itu untuk pergi ke spesialis, ke dokter spesialis tertentu gitu. Nah kami udah kembangkan. Nah pada saat kami mempublikasikan tulisan kami, ChatGPT dirilis. Nah setelah pada saat ChatGPT dirilis, kita kan mencoba sistem ChatGPT itu, dan ya mesti kita rombak lagi gitu. Apa yang kami kembangkan itu, karena kan bagaimanapun kita harus menggunakan application programming interface ChatGPT dan lain-lain, karena semua kalau kita mengembangkan chatbot gimana pun akan di benchmark dengan ChatGPT gitu. Jadi maksud saya dari cerita ini, kami waktu mengerjakan penelitian ini kan kita mulai dari satu niche yang kecil kan, dengan harapan, kalau niche yang kecil kan mungkin negara-negara maju kan itu nggak akan bisa itu. Tapi ternyata nggak semudah itu gitu. Karena kan ChatGPT itu dia mengambil informasi dari semuanya dari internet gitu. Semuanya dari internet. Ya kena juga kita gitu dalam arti. Jadi apa yang kami kembangkan itu harus dievaluasi ulang gitu. Yang saya dengar juga ada beberapa tim juga yang mitra kami yang mengembangkan chatbot sejenis juga akhirnya harus mengalami disrupsi serupa, karena ya di negara maju mereka lebih maju gitu kan. Jadi emang challenge-nya di sini ya, terutama peneliti-peneliti di sini, bagaimana kita bisa melihat niche yang belum disentuh oleh mereka, dan itu ya nggak mudah gitu. Karena kan ya mereka punya segalanya kan, dalam arti bahkan mereka punya komputer kuantum dan lain, superkomputer yang super canggih dan lain-lain. Nah itu tantangannya ya, saya kira untuk menemukan
niche dan karena kita di Indonesia kan misalnya kita bisa mengembangkan aplikasi yang misalnya khas untuk Indonesia gitu. Ya, misalnya kayak beberapa teman-teman kita ada yang mengembangkan aplikasi untuk tes masuk ke PNS dan lain-lain gitu ya. Kan ada tidak semua hal yang di luar itu bisa langsung diaplikasikan di sini gitu. Itu saya kira tapi ya tetap kalau kita berpikir kita mau mengejar yang ada di negara maju itu kelihatannya berat. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mengisi niche yang dimana mereka belum masuk. Untuk di Indonesia, kira-kira pengembangan AI yang seperti apa sih, Prof, yang paling cocok ya? Dalam misalnya, Prof tadi berbicara mengenai pandemi kan, itu kan kita bicara waktu itu pengumpulan genom ya, pengumpulan data genom dari masyarakat Indonesia segala macam. Dan itu jumlah jutaan pastinya untuk pengembangan medis ke depan. Nah, untuk di saat ini, situasi yang mulai relatif new normal, pengembangan AI seperti apa, Prof, yang paling cocok untuk digunakan di Indonesia sebetulnya? Atau mungkin sebetulnya ya Indonesia tinggal mengikuti aja perkembangan yang terjadi di luar negeri? Kalau bicara soal begitu-begitu aja kita harus hati-hati ya. Dalam arti dalam banyak hal kita tetap harus mandiri. Karena kalau kita sebenarnya saya agak sedikit masuk ke politik walaupun sebenarnya yang mau saya convey bukan itu. Kita lihat beberapa negara ya, Rusia dan China ya. Kenapa kok mereka tetap bersikeras mengembangkan sistem AI sendiri? Kayak China itu, dia punya ChatGPT versi mereka sendiri dan itu pakai bahasa Mandarin. Kita harus paham bahasa Mandarin untuk menggunakan ChatGPT mereka. Kenapa sih kok China gitu? Dia nggak pakai punyanya Amerika aja gitu. Karena mereka lagi perang dagang. Karena US sama China tuh sampai sekarang lagi perang dagang. Dengan Rusia lebih parah lagi. Bahkan di Ukraina kita tahu apa yang terjadi kan. Makanya Rusia sama China walaupun mungkin nggak secanggih Amerika punya, mereka mengembangkan sistem sendiri gitu. Itu challenge-nya. Maksud saya mungkin kondisi kita jauh lebih baik dari China dan Rusia dalam arti kita kan nggak disanksi negara manapun ya. Tapi we never knows gitu kan. We never knows what's happen in the future kan. Itu yang dilakukan oleh China, Rusia, bahkan juga Iran. Iran juga melakukan hal yang sama. Negara-negara yang disanksi Barat itu mereka mengembangkan artificial intelligence secara mandiri dan bebas dari pengaruh Barat. Bukan berarti kita harus bebas dari pengaruh Barat, rasanya nggak benar juga kan. Berarti kan kita non-blok ya, non-blok kan kita nggak membela ke mereka maupun ke Barat kan. Tapi dalam arti kita tetap harus mengembangkan kemandirian juga, dan kemandirian ini sebenarnya nggak rumit-rumit. Dalam arti kan China itu mengembangkan AI-nya tuh sama persis seperti yang dilakukan Barat. Mereka punya selain chatbot ya dalam bentuk semacam ChatGPT, mereka juga punya semacam image generator ya, tapi tentu dengan bahasa Mandarin. Dan mereka melakukan itu ya untuk ketahanan resiliency mereka gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam banyak hal mereka juga terinspirasi juga dari perkembangan yang ada gitu. Nah, sama juga kita di sini, kita juga aplikasi yang dikembangkan tidak harus katakanlah rumit gitu ya. Kita bisa mengembangkan aplikasi yang bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari seperti yang kami lakukan itu, seperti mengembangkan chatbot untuk pelayanan kesehatan gitu. Saya kira seperti itu. Jadi bukan berarti kita ngikutin aja, saya kira itu agak ceroboh sih ya saya bilang kalau kita hanya ngikutin aja karena kalau kita lihat kasus di China, Rusia dan Iran, walaupun bukan berarti kita berkiblat sama mereka ya mereka akhirnya terpaksa harus mengembangkan sistemnya sendiri gitu. Amati, tiru, modifikasi itu ya. Iya, persis. Amati. Nah, itu kan prinsipnya engineering itu kan. Prof, ini Presiden Joko Widodo sendiri pernah menyatakan bahwa kecerdasan buatan yang berkembang cepat di era disrupsi ini bukan hal yang perlu ditakutkan oleh masyarakat. Apakah Anda sebagai peneliti memang melihat juga ada gejala teknofobia istilahnya ya, dalam tanda kutip ya, Prof, ya? Khususnya yang terkait dengan kemajuan AI di kalangan masyarakat, ya masyarakat awam lah, Prof, ya. Mungkin di kalangan saintis melihat ini sebuah tantangan, tapi di masyarakat kan ya tadi ketakutan yang saya pertama sebutkan tadi, ini lapangan kerja dan lain-lain. Apakah Prof juga melihat ada semacam fobia-fobia terhadap kemajuan teknologi atau perkembangan AI di masyarakat kita? Kalau saya lihat tergantung gitu ya. Tergantung dalam arti kita bicara masyarakat yang mana. Kalau kita bicara Gen Z, generasi Z, zilenial dan juga apalagi penerus mereka, generasi Alpha, mereka tuh sejak lahir sudah terekspos dengan media sosial. Sudah terekspos dengan gadget ya. Saya lihat juga di keponakan saya dan lain-lain. Sudah dari awal mereka terekspos dengan perkembangan AI karena kan
Kita tahu media-media sosial seperti Facebook, TikTok itu mereka menggunakan AI juga kan, face recognition, sound recognition. Itu tanpa sadar udah tanpa sadar sentuhan. mereka sudah di situ. Jadi kalau kita bicara Gen Z dan juga generasi Alpha, dan saya nggak mau terlalu dalam soal politik, kita lihat pada pemilu kita kemarin di mana media sosial digunakan secara masif. Kalau kita bicara Gen Z dan generasi Alpha, itu sudah nggak ada masalah gitu. Kan mereka udah dari sejak lahir terekspos dengan itu. Jadi kalau kita bicara wah ini AI akan menggantikan peran manusia pada Gen Z dan Gen Alpha, saya kira tidak gitu. Karena mereka sudah beradaptasi dengan itu gitu. Dari sejak mereka lahir, dari sejak mereka sangat kecil, dari sejak mereka bisa belajar membaca dan lain-lain. Bahkan seringkali kan mereka kalau misalnya di sekolah gitu, misalnya guru mengajarkan lagi menerima materi pelajaran di sekolah, yang mereka lakukan sekarang mereka nggak nge-search di Google, nge-search di TikTok. Ini bener nggak nih? Kita cari di TikTok yang diajarkan oleh guru saya itu. Dan kalau ada kontradiksi, nah itu bisa memicu perdebatan gitu. Dan referensinya dari TikTok ya, belum tentu benar juga kan TikTok. Tapi itu terjadi dan dapat terjadi gitu. Dan mungkin itu di tahap awal mungkin Prof ya. Untuk pengenalan AI itu. Iya, dari tahap itu kan mereka udah dari tahap awal sudah mengenal AI, jadi saya kira pada mereka tidak ada masalah. Nah, yang generasi yang ke atasnya ini yang saya kira yang kan ada yang misalnya kayak generasi saya kan dari Gen X atau milenial itu kan masih misalnya kayak Mas Menteri, Mas Nadiem itu kan generasi milenial kan, walaupun nggak dari lahir terekspos dengan internet atau AI, tapi kan kita belajar dan akhirnya kita ada masa transisi ada transisi dan akhirnya kita sampai mengalami mungkin dial up internet yang di komputer yang pakai telepon itu masih ngalamin, tapi akhirnya kita sampai sini. Nah, tapi mungkin kalau generasi yang lebih atas lagi itu yang mungkin berat gitu. Karena kan mereka dilahirkan pada saat ya internet belum ada dan semuanya belum ada gitu. Tapi saya tahu sih ada beberapa yang akhirnya bisa beradaptasi, tapi yang berat memang yang di situ gitu. Oke, kita beralih ke SDM-nya, Prof. Karena Presiden juga sempat menyatakan bahwa bangsa kita mesti mempersiapkan langkah adaptasi ini dan antisipasi menghadapi kehadiran kecerdasan buatan atau AI ini. Seruan ini terutama tujukan kepada lembaga pendidikan untuk melahirkan insan unggul dan kompeten. Nah, menurut Anda sejauh mana sih rata-rata SDM Indonesia bisa menjadi pemain penting dalam kemajuan teknologi kecerdasan buatan ini? Dan faktor apa aja yang harus diberi perhatian agar SDM kita lebih bisa beradaptasi? Nah, mungkin saya mau sedikit cerita sejarah. Sebenarnya kita sempat mengalami setback yang cukup parah di awal tahun 2000-an, di mana sebelumnya itu kan waktu kurikulum 94 itu zaman saya masih sekolah, Mendikbudnya kan Prof. Wardiman itu kan yang sangat-sangat STEM, science centris itu kan. Pada saat itu kan pelajaran informatika dimasukkan ke kurikulum sekolah. Nah, tapi begitu awal tahun 2000-an ya nggak tahu ini mungkin pemangku kebijakan saat itu sebelum Pak Jokowi itu kan eranya berpikir informatika buat apa gitu. Dalam arti akhirnya mereka menghapuskan mata pelajaran informatika di sekolah dan diintegrasikan ke mata pelajaran lain yang mereka sebut sebagai kurikulum integrasi gitu. Dan yang terjadi akhirnya memang banyak masalah gitu. Banyak masalah karena pada akhirnya walaupun ya sampai sekarang masih merupakan program studi idaman ya informatika, tapi karena dari waktu sekolah mereka nggak belajar informatika ya, begitu di perguruan tinggi adaptasinya cukup berat. Nah, di zaman yang sekarang ini, di zaman yang terutama Mendikbud yang sekarang Mas Nadiem itu kan masuk lagi kan, akhirnya informatika itu menjadi mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah, nggak dalam modul yang terintegrasi yang akhirnya hilang gitu. Akhirnya jadi ada lagi, dan bahkan saya udah cek sendiri ke beberapa toko buku, buku pelajaran informatika ada lagi gitu. Karena dulu nggak ada, it's gone gitu. Jadi mereka belajar informatika dari mana? Nggak tahu, dari internet, dan di sekolah nggak ada yang membimbing mereka. Tapi sekarang kondisinya membaik gitu. Jadi saya kira ini kita bicara sekolah itu dari arah yang benar, karena informatika diajarkan lagi dan sudah ada guru yang mengajarkan mereka gitu. Jadi nggak seperti zaman kurikulum integrasi itu diterapkan gitu. Nah itu kalau di sekolah. Dan kalau di pendidikan perguruan tinggi kan sekarang ada kebijakan kurikulum merdeka itu ya. Di mana ada pemerintah cukup banyak program magang di industri, mereka kerjasama dengan banyak startup, ada namanya program MSIB misalnya itu, dan mahasiswa kami cukup ada beberapa jumlah yang signifikan berpartisipasi dengan program-program itu. Nah cuman memang yang menjadi pertanyaan, nah ini kan bulan Oktober kan ya pergantian. Apakah ini akan
kurikulum ini berlanjut dilanjutkan atau tidak? atau malah dihentikan, diganti yang lain, itu yang kita masih belum tahu kan. Sebenarnya kita, kalau saya lihat kita udah ke arah yang benar, dalam arti informatika dimasukkan dan diperkuat lagi di pelajaran sekolah, di mana itu tentu saja memperkuat SDM kita. Jadi siapapun, apapun jurusan yang kita ambil pas kuliah nanti, kita punya dasar informatika, kita punya dasar-dasar programming, kita punya dasar-dasar gimana sih pakai komputer, sedikit tentang AI juga gitu. Dan juga untuk perguruan tinggi adanya kurikulum merdeka itu. Jadi harapan saya sih dilanjutkan dan disempurnakan sih ya. Itu sih. Karena kalau ini di stop dan diganti dengan konsep yang lain gitu, benar-benar berbeda, itu saya kira ya nggak tahu gimana. Mudah-mudahan sih ya saya harapkan dilanjutkan dan disempurnakan gitu. Ini implementasi AI di Indonesia kan belum sepenuhnya terrealisasi, Prof. Dari berbagai literatur dapat dibayangkan bahwa bisa jadi AI itu akan membantu manusia membuat keputusan lebih baik. Mengenai banyak hal, mulai dari hal yang paling remeh mungkin, pilihan filmnya mungkin, atau pilihan bajunya ya kan, pilihan politik bahkan juga bisa hubungan antar manusia atau memilih jodoh juga memakai algoritma, memakai AI. Menurut Anda sebagai peneliti, mungkinkah manusia pada saatnya nanti akan benar-benar mengandalkan dan tergantung kepada kecerdasan buatan itu dalam membuat keputusan-keputusan dari yang ringan sampai yang penting dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau yang ringan seperti selera film itu saya di Netflix kira, sudah kan ada rekomendasi itu AI semua di Netflix itu kan. Iya. Misalnya kita pernah nonton di Netflix, kita nonton film ABCD kan, itu kan mulai kebaca kan, nah ini kayaknya nih yang punya akun ini AI-nya baca seneng sama film model kayak gini, jadi begitu dia login lagi, ini kita rekomen yang ini. Ya udah akhirnya kita nonton film itu terus kan, yang seperti itu saya kira. Nah, tapi untuk hal-hal yang bersifat sangat fundamental dalam arti saintifik itu masih ada pertanyaan besar. Saya kasih contoh, ada kolega saya yang mengetes ChatGPT dengan pertanyaan matematika yang sebenarnya cukup sederhana. Dan ChatGPT menjawabnya salah. Nah itu. Dan itu nggak cuma terjadi sekali dua kali, beberapa kali. Jadi harus menggunakan aplikasi khusus matematika Wolfram Alpha yang baru dia bisa menjawab dengan benar gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk hal-hal yang bersifat taktis ya, katakanlah tadi ya, seperti tadi, oke Netflix dan juga mungkin untuk perjodohan kan ada, kita tahu ada apa tuh aplikasi Tinder, ada Tinder dan lain sebagainya. Bahkan mungkin pilihan politik, kita tahu skandal Cambridge Analytica yang tahun 2016 terjadi pada Facebook, bahkan sampai Mark Zuckerberg dipanggil oleh Kongres Amerika kan. Dan memang mereka mengarahkan, AI-nya tuh mengarahkan untuk kamu pilih yang ini. Membaca kepribadian. Ini kalau orangnya kayak gini berarti ya diarahkan ke sini. Nah, itu kalau. Tapi kalau untuk hal-hal yang bersifat strategis ini tetap intervensi manusia kelihatannya masih diperlukan gitu. Seperti ya saya bilang tadi, kalau udah kita bicara kalkulasi yang sangat teknis, itu kita mesti cek ulang. Dan ini bisa fatal. Misalnya kalau kita bikin jembatan gitu Pak ya. Gara-gara ChatGPT misalnya salah hitung kemiringannya beda berapa derajat gitu. Ya roboh lah jembatan itu kan. Itu contoh. Tapi apa mungkin sebuah program komputerisasi yang begitu canggih yang IQ-nya 2 kalinya manusia rata-rata Indonesia melakukan kesalahan? Nothing is perfect kan. Nothing is perfect. Walaupun AI agent itu 2 kali lebih pintar dari kita, IQ-nya misalnya katakanlah itu ada ya, pasti dia punya kelemahan. Saya kasih gambaran simpel aja kan, namanya robot itu kan dia punya catu daya kan. Kita tinggal cari gimana caranya supaya dia kehilangan akses ke catu dayanya kan. Tetap mengandalinya adalah manusia. Gimana iya kan. Dan nggak cuma itu, mungkin juga kalau misalnya catu dayanya terlindungi atau apa, dia punya kelemahan lain gitu. Karena itu selalu ada. Ada tren bahwa manusia itu tidak lagi percaya pada pilihan individual dia sebagai manusia yang bebas gitu. Dia selalu nanti akan larinya kepada algoritma, kepada AI itu. Bagaimana AI selama ini algoritma itu membaca dirinya dan dia akhirnya menjatuhkan pilihan-pilihannya berdasarkan pembacaan mesin. Apakah mungkin seperti itu Prof ke depan nanti manusia? Sehingga peran-peran sentral dari ulama misalnya, orang tua atau tradisi ya, itu akan lama-lama akan direduksi oleh sebuah kecerdasan buatan yang semakin lama semakin canggih dan makin tinggi tingkat kecerdasannya. Nah, jadi supaya itu nggak terjadi, ya semua pemangku kepentingan harus beradaptasi dengan AI gitu. Dalam arti memanfaatkan AI untuk
kepentingan mereka gitu. Bagaimana supaya katakanlah agamawan gitu tidak digantikan oleh AI? Ya gunakan AI. Dan sebenarnya walaupun ini nggak berhubungan dengan AI, agamawan kita cukup adaptif. Dalam arti waktu pandemi COVID kemarin kan, ibadah bisa dilakukan secara online kan dengan Zoom kan. Nah sekarang dengan ibadah misalnya yang di masjid atau di gereja, ya kan nggak mungkin ke masjid atau ke gereja kan pada waktu itu kan, waktu pandemi, dan akhirnya mereka harus di rumah masing-masing, tapi ustadz atau pendetanya kan mimpin dari masjid atau gerejanya kan. Nah itu nggak ada masalah. Nah kalau misalnya menggunakan online meeting aja memungkinkan, nah kenapa nggak AI gitu? Mereka bisa adaptif kok dengan itu gitu. Kenapa nggak AI gitu? Nah sekarang bagaimana tinggal mereka menggunakan itu untuk ceramah agama dan lain-lain kan? Mungkin nggak tahu, mungkin menciptakan suatu aplikasi yang jadi rujukan umatnya. Misalnya saya kasih satu contoh, mungkin belum sampai tahap AI ya, tapi kayak beberapa teman di NU mereka ngembangin NU online kan, aplikasi seperti itu. Mungkin juga yang Muhammadiyah dan yang lain juga. Nah itu kan tinggal disempurnakan aplikasinya kan, dimana narasumbernya adalah agamawan-agamawan juga gitu. Juga yang Kristen mungkin juga bisa melakukan hal yang sama gitu, misalnya teman-teman kita yang Kristen. Nah tinggal disempurnakannya dengan AI, mungkin ngasih sistem rekomendasi gitu. Nah arti misalnya saya kasih contoh sederhana, misalnya ada aplikasi ya seperti NU online gitu, ada kumpulan doa gitu. Kita seringnya mengakses doa yang ini nih, yang ABCD gitu. Berarti begitu kita login lagi ke aplikasi itu, dikasih saran, nah kamu mending baca doa yang ini gitu. Iya. Nah seperti itu. Nah lebih itu kan personal. Lebih personal persis. Jadi kan justru malah membuat kita lebih nyaman gitu kan. Tentu yang mengajarkan, yang melatih aplikasi-aplikasi ini ya juga agamawan-agamawan juga gitu. Saya kira begitu. Jadi kecerdasan buatan itu sebenarnya kita manfaatkan ya. Karena gini, Prof. Sering membuat orang-orang takut karena kekhawatirannya bahwa nanti AI ini, kita mungkin kebanyakan nonton film fiksi ilmiah ini, Prof. Terminator. Iya, Terminator gitu ya kan, akan melampaui kemampuan manusia itu terlampaui, Prof. Bahkan bisa jadi AI itu, kecerdasan buatan itu, robot itu tidak taat lagi kepada otoritas manusia, otoritas pembuatnya. Mungkin kecemasan ini terlalu mengada-ngada ya kan, karena situasinya muncul di film-film fiksi ilmiah. Tapi apa Anda sebagai peneliti lah yang bisa melihat tren saat ini dan memproyeksi ke depan. Seperti itu nggak sih kemungkinan AI itu kan berkembang sedemikian liarnya sehingga dia sendiri tidak lagi patuh terhadap otoritas pembuatnya. Nah, itu kalau di dalam filsafat kan kemudian saya suka baca buku filsafat, ada namanya utopia dan distopia kan. Jadi beberapa filosof seperti Plato, Karl Marx dan lainnya gitu membahas utopia menurut versi mereka sendiri. Utopia itu kan adalah sesuatu yang ideal gitu. Sesuatu yang ideal. Kalau Plato misalnya menurut dia tuh oke, mungkin dunia ini nggak ideal tapi ada suatu dunia ideal di sana. Nah, tapi utopia itu nggak ada. Gitu. Utopia itu nggak ada. Dan utopianya Plato, Marx dan lain-lainnya itu masyarakat tanpa kelas dan segala macam. Dan itu begitu berusaha diaplikasikan ya di dunia ini, hasilnya nothing. Kita lihat Uni Soviet dan lain-lain kan. Tapi maksud saya konsep bahwa akan adanya AI agent yang lebih cerdas dari manusia dan lain-lain itu terpengaruh dengan utopianya para filosof seperti ini. Jadi itu mereka punya pemikiran filosofis. Ada nggak AI yang ideal? Ada gitu. Seperti ini. Tapi kan gimana gitu. Nanti apa yang terjadi apabila mereka mencoba mengaplikasikan katakanlah AI agent yang lebih sempurna daripada manusia? Hasilnya akan nggak sempurna. Ya, kenapa itu terjadi? Ya kalau kita kembali ke filsafat, karena emang manusia itu tidak sempurna. Makanya saya cenderung skeptis ya bahwa yang terjadi di science fiction itu di mana ini nanti akan ada katakanlah super being yang akan lebih cerdas dari kita, bahkan kita diperbudak. Nah itu kan semuanya science fiction semua itu ya. Gitu. Dan itu lebih seperti utopia kalau menurut saya. Dan biasanya utopia endingnya itu nggak akan baik gitu. Oke. Tapi dalam artikel opini Anda, saya mau sedikit ngangkat ya, yang berjudul Kecerdasan Buatan dan Militerisme Berkaca dari Perang di Jalur Gaza. Ini mengerikan loh. Kalau kita membaca tulisan Anda. Anda menyinggung soal program kecerdasan buatan Israel untuk kepentingan militer yang dinamakan Blue Wolf. Diarahkan ke disproportionate war atau menargetkan siapa saja. Ini nggak proporsional lagi berarti perangnya. Apakah ini pertanda bahwa AI sedang dikembangkan ke bentuk yang jahat? Ya?
dalam tanda kutip ya, seperti senjata pemusnah massal atau tentara robot yang bisa diarahkan kemana saja atau diperintah apa saja sesuai dengan program, tergantung siapa diktatornya atau siapa pengendalinya. Apa memang ada tren seperti itu, Prof? Anda melihatnya? Sudah lama sebenarnya. Itu udah lama sekali itu, terutama dua negara ini, Amerika sama Rusia mengembangkan itu, udah lama. Dan awal-awalnya tuh sebenarnya di akhir-akhir ini yang menerapkan itu malah sebenarnya bukan Israel, malah Armenia sama Azerbaijan kan. Mereka kan pernah perang waktu pandemi itu. Nah itu udah mereka mulai menerapkan drone-drone cerdas itu untuk menargetkan musuhnya gitu. Dan tentu saja nggak usah terkejut bahwa di dalam perang Armenia Azerbaijan itu Israel juga terlibat, tapi dia terlibat untuk mensuplai drone-drone cerdas itu ke Azerbaijan gitu ya. Jadi tapi kalau ditarik sebelumnya itu sebenarnya udah lama gitu. Dan sebenarnya kalau kita bicara killer robot, ini kan robot yang kita dipersenjatai kan itu. Sudah banyak sekali upaya dari NGO, dari masyarakat sipil untuk memban pengembangan senjata seperti ini gitu. Bahkan udah dibahas di forum PBB. Tapi ya negara-negara yang punya hak veto di Dewan Keamanan PBB selalu menolak untuk membicarakannya di Dewan Keamanan PBB. Karena mereka punya interest di situ ya. Kita nggak perlu lebih jauh di situ. Tapi intinya pembicaraan di level PBB itu nggak pernah masuk ke Dewan Keamanan PBB, padahal Dewan Keamanan PBB itu kan yang bisa mendesain apakah suatu senjata itu boleh dipakai atau tidak di medan perang. Ini tidak boleh digunakan, ini boleh digunakan. Nah, seperti senjata biologi ya. Senjata biologi itu kan senjata yang misalnya kita melepas kuman untuk musuh kan. Atau senjata kimia, misalnya melepas zat kimia untuk ke musuh. Senjata nuklir, kita udah tahu lah senjata nuklir. Itu kan dilarang digunakan menurut Dewan Keamanan PBB dan resolusinya ada. Tapi sampai sekarang killer robot yang berbasis AI, resolusinya tuh belum ada gitu. Karena memang negara-negara yang pegang hak veto itu keberatan untuk membahas itu di level itu. Jadi tidak pernah ada resolusi yang melarang, hanya ada resolusi yang menganjurkan untuk itu dilarang. Tapi kalau bicara opini saya ya sebagai ilmuwan saya pro perdamaian gitu. Buat apa sih gitu? Dalam arti mengembangkan senjata-senjata itu untuk menghilangkan nyawa orang lain. Apalagi saya sebagai praktisi life science gitu, saya pernah bekerja sama dengan rumah sakit dan lain-lain. Ya, kita ada di sini untuk membantu umat manusia untuk mencapai hidup yang lebih baik, mereka lebih sehat ya, terutama lebih sehat dan punya kesehatan yang baik, bukan malah justru kebalikannya gitu. Jadi buat apa gitu itu semua kan? Menurut saya sebaiknya itu di-ban, dalam arti seperti senjata kimia, biologi dan nuklir ya, karena akan sangat-sangat berbahaya itu apabila perkembangannya itu tidak terkendali. Tapi memang ya nggak semudah itu kan. Iya, dalam konstelasi politik internasional ya, dan kepentingan bisnis di belakangnya. Dan juga yang menjadi pertanyaan kan kita sendiri di sini di persimpangan jalan kan. Kita kan nggak pernah tahu gitu negara lain apakah mengembangkan itu atau gimana ya. Kita harus punya sistem untuk deterrence, maksudnya untuk mempertahankan diri dari serangan killer robot gitu. Karena kita nggak pernah tahu. Nah, itu harusnya ya teman-teman di BRIN masa depan. Iya, harusnya teman-teman di BRIN dan Kemenhan yang memikirkan itu. Dan saya tahu kalau Kemenhan mereka kan punya baru di Unhan itu punya program studi informatika kan. Mungkin nggak kita mendevelop itu, Prof, dengan kapasitas SDM kita saat ini? Untuk deterrence atau untuk bertahan sih mungkin, tapi kalau untuk ofensif itu tergantung political will-nya ya. Kalau ofensif, kalau untuk deterrence atau misalnya ada musuh ya menyerang kita dengan killer robot, kita punya sistem Iron Dome atau apa untuk mempertahankan diri bisa, tapi kalau untuk menurut saya ya bisa, tapi kalau untuk ofensif kalau untuk ofensif saya kira kan kita kembali lagi kita negara non blok ya Pak ya, dalam arti kan ya kita ya sebisa mungkin bersahabat dengan semua pihak gitu, nggak pro yang sini dan pro yang sana gitu. Prof, pertanyaan terakhir, menurut Anda sebagai peneliti yang berkepentingan atas perkembangan teknologi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau penyusun kebijakan, regulator, agar penggunaan AI setidaknya di Indonesia hanya dapat ditujukan untuk kepentingan membantu manusia membuat terobosan di berbagai bidang atau untuk meningkatkan efisiensi lah dan produktivitas? Ini berbicara sedikit irisan politik ya, kebijakan. Bagaimana, Prof? Nah,
Kalau kita bicara kebijakan seperti yang tadi kan udah disinggung waktu kita diskusi soal SDM ya, dengan Kemendikbud yang sudah membalik kebijakan yang sebelumnya tidak nyaman dengan IT, dengan informatika dan AI, sekarang jadi lebih nyaman ya, dan juga dengan kurikulum Merdeka ya. Kebijakan itu mesti dilanjutkan dan disempurnakan, dalam arti kita khususnya di mata pelajaran informatika itu tadi. Iya. Dan juga ya yang harus juga diperkuat tuh rezim pengamanan data kita gitu kan. Nah itu yang saya kira masih kita ngomongin AI tapi data kita bocor kemana-mana. Itu yang kelihatannya masih banyak pekerjaan rumah ya. Saya tahu ya, saya kira sudah ada upaya untuk perbaiki itu, tapi ya masih banyak yang harus dilakukan kan kalau untuk itu ya. Karena kalau kita lihat negara-negara maju itu kan rezim perlindungan data mereka sangat ketat kan. Dan kalau ada kebocoran data ya pasti ada yang prosecute ya, dan diprosecute itu di pengadilan gitu. Tidak sebenarnya itu. Terutama misalnya yang paling ketat tuh ya Uni Eropa salah satunya. Uni Eropa lah. Ada contoh kebijakan dari Uni Eropa sendiri. Nah, salah satu contohnya sewaktu ChatGPT dirilis oleh OpenAI di Uni Eropa. Itu sewaktu dirilis itu Italia nge-ban ChatGPT karena mereka mereview ini ada pelanggaran privasi di situ. Dan pada saat Italia nge-ban itu, Italia akhirnya menghubungi pihak Brussel. Brussel itu kan ibu kotanya Uni Eropa untuk ini harus dibuat peraturan supaya semua aplikasi berbasis AI yang dirilis di Uni Eropa itu harus direview oleh suatu panel expert yang memahami AI. Ini aman nggak? Pertanyaan yang harus jawab, ini aman nggak? Ini apakah kerahasiaan data terjamin nggak gitu? Dan arti apakah ada kebocoran data atau tidak? Jadi expert panel itu yang mereview aplikasi itu. Baru apabila setelah panel itu menyatakan clear, itu boleh dirilis. Nah, akhirnya kan ChatGPT di review oleh expert itu akhirnya boleh digunakan lagi oleh di Italia gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi nggak langsung, oh ya oke, kita rilis saja aplikasi ini, nggak ada apa-apa gitu. Di review dengan ketat gitu. Nah, berarti Indonesia juga harus memberlakukan sebuah filterisasi seperti itu ya, Prof, terhadap aplikasi-aplikasi yang itu sah-sah aja. Bahkan kalau negara-negara seperti China atau Rusia malah di-ban secara total kan, dengan walaupun itu alasannya nggak sepenuhnya berhubungan dengan kerahasiaan data, tapi kan karena mereka lagi perang dagang sama Amerika, itu kita yang memutuskan, dalam arti kita punya hak untuk memutuskan itu kan. Ya kalau tidak mau repot seperti itu, kita bikin sendiri aja mendingan nih, Prof. Nah itu yang nggak semudah itu juga. Itu yang masih jauh ya. Itu yang kita harus bekerja keras gitu, saya kira. Butuh berapa lama lagi, Prof, untuk kita bisa menciptakan aplikasi AI yang mendunia seperti OpenAI menciptakan ChatGPT segala macam? Mungkin ada prediksi, Prof, tuh mungkin generasi sekarang butuh berapa lama sih? Nah, mudah-mudahan di pemerintahan berikutnya. Pemerintahan berikutnya mungkin udah ada benih-benihnya, Prof. Ya, selama kebijakan Kemendikbud yang sekarang dilanjutkan dan disempurnakan sih, gitu. Tapi kalau mereka cut, itu berat. Akan berat karena kan ini udah sebenarnya SDM-nya udah dipersiapkan nih kan, infrastrukturnya pelan-pelan juga. Nah kalau begitu di pemerintahan berikutnya di-cut, ya udah kita dari nol lagi kan. Makanya itu harapannya nih dilanjutkan dan disempurnakan gitu. Oke. Prof Arli, terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini. Kawan Akurat, demikian dulu program kali ini. Kita akan bertemu dalam episode berikutnya. Akurat Talk, kena tuh barang.